Tommy Art 56, keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, jadi pada kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jerak-jeruk di aplikasi Aligmotion. Nah, oke, yang pastinya kita menggunakan lagu DJ yang lagi viral-viral di TikTok ini ya, oke. Makanya sebelum masuk ke tutorialnya nih, buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Aligmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Aligmotion-nya, di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bawah. Untuk ratio seperti biasa kalian bisa pilih yang 9:16, kemudian bisa klik yang buat proyek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian bisa pilih audio ya. Nah, di sini untuk mentahan lagu DJ-nya atau audionya ini gue sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya. Kemudian bisa tambahkan aja, kemudian bisa pilih yang di bagian paling bawah ya. Setelah kalian download, kalian bisa klik aja seperti ini. Nah, jika kalian sudah tambahkan seperti ini, nah di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya nih. Dan buat kalian yang belum tahu nih cara penandaan detik bitnya, kalian bisa paskan dulu untuk detik bitnya seperti ini. Nah, jika kira-kira sudah pas, kalian bisa klik yang di bagian sini ya. Kemudian bisa klik yang angka bitnya ini biar muncul tanda merah seperti ini. Nah, di sini untuk menyesuaikan detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Nah, oke, sampai ke bagian akhir kalian bisa tandai dulu. Nah, oke teman-teman, yang di bagian sini gua sudah selesai untuk menandai detik bitnya ya, sampai ke bagian sini aja. Nah, di sini kan lagunya itu agak panjang ya. Jika kalian ingin edit yang lebih panjang, kalian bisa ngedit aja di bagian sini. Nah, di sini gua kasih contoh aja sampai ke bagian detik 14/22 ya. Ini gua bisa klik yang di bagian untuk audionya, kalian bisa pangkas ke kanan menggunakan yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali masuk ke bagian foto yang detik paling awal sini. Kalian bisa klik icon plus yang di kanan bawah, kemudian kalian bisa pilih yang media ya. Nah, kalian bisa tambahkan saja untuk foto pertama yang ingin kalian edit nih. Kalian bisa tambahkan saja untuk foto pertama. Nah, di sini gue pakai foto yang ini aja. Nah, untuk di foto pertama ini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian yang detik ini ya, 03/27 ini kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini. Maaf, 05 yang ini ya, 0521 ya, kalian bisa panjangkan ke bagian sini. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa pangkas ke tengah menggunakan yang ini di bagian detik 02/03. Nah, oke, jika sudah pangkas seperti ini nih, nah seperti ini ya, nanti kemudian kita bisa masuk ke bagian potongan foto yang paling awal. Kita bisa klik efek, langsung aja tambahkan efek di bagian sini, tambahkan efek masuk ke distorsi atau warp. Nah, tambahkan aja efek di bagian ubin atau tailors, klik pengaturan standar. Nanti di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah, masuk ke bagian move atau transform, tambahkan aja efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Nah, untuk ombang-ambing untuk surutnya kalian bisa ubah aja menjadi 90 ya, 90,0 seperti ini. Oke, kemudian untuk di bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,80. Nah, oke, kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa ubah aja menjadi 30 ya, seperti ini. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian blur, tambahkan aja efek yang namanya buram gerak atau motion blur. Nah, untuk di buram geraknya kalian bisa biarkan ya, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian move atau transform nih, tambahkan aja efek yang namanya ayun atau swing, klik pengaturan standar ya. Oke, tambahkan seperti ini. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya samakan untuk di bagian yang ombang-ambing tadi ya. Samakan ubah menjadi 0,80. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian sudut 1 ubah aja menjadi min 2,8. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian sudut 2 ubah aja menjadi min 2 ya, bukan min tapi 2,8. Nah, oke, seperti ini. Kayak bisa scroll ke bawah, kemudian bisa klik kembali, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang blur, tambahkan aja efek yang namanya linear streak ya. Kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian linear streak sini kalian bisa masuk ke bagian awal, tambahkan kunci dulu, biarkan seperti ini 0,15. Nah, kalian bisa masuk ke bagian detik 00/26 aja ya, kira-kira seperti ini. Tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon yang nomor 3, atur kurvanya itu ke kiri dikit ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali.
Klik efek, kalian bisa tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang move atau transform. Tambahkan aja efeknya, namanya itu pemindahan acak ya, atau random displacement. Ini kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian pemindahan acak, masuk ke bagian agak akhir sini ya, detik 01/13 saja, tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini ubah jam menjadi 0, untuk di bagian magnet itu tambahkan kunci di akhir, ubah menjadi sekitar 100. Nah, masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full, klik kembali. Di evolution tambahkan kunci itu di bagian sini 0, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah jam menjadi 80. Nah, masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Klik kembali ke untuk untuk di bagian sheet tadi ya, maka kembali ya. Nah, di bagian sheet tambahkan kunci untuk di awal sini 0, tambahkan kunci untuk di bagian akhir, ubah menjadi sekitar 0,70 ya. Nah, oke, 0,70 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja. Nah, nanti seperti ini ya untuk di bagian openingnya. Untuk di bagian sini masuk ke foto yang panjangnya ini. Nah, kemudian bisa klik yang di bagian yang border dan bayang. Nah, di bagian sini aktifkan untuk stroke-nya. Untuk di bagian warna kalian bisa pilih yang putih. Klik kembali, kemudian bisa masuk ke bagian ketebalan, ubah aja menjadi sekitar berapa ya? Sekitar 11 saja, 5 gitu. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik efek, langsung aja masuk ke bagian move atau transform dulu ya. Nah, di bagian sini klik yang icon nomor 3 ya, tambahkan kunci untuk di awal, di tengah sini, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah sini kalian bisa kecilkan aja menjadi sekitar 400-an gitu ya. Nah, ke sekitar 400-an seperti ini ya. Kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva agak ke kiri seperti ini. Nah, agak kiri aja ya seperti ini, full aja ya. Kemudian bisa klik panah ke kanan icon nomor 2, atur kurvanya full ya seperti ini. Klik kembali. Masuk ke bagian icon nomor 2 ini ya, yang menu rotasi, tambahkan kunci seperti tadi di awal, di tengah, dan di bagian akhir. Nah, di bagian tengah ubah aja menjadi sekitar -10. Masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik yang icon nomor 3 ya. Nah, atur kurvanya itu agak sedikit ya ke sini, ke bagian sini. Nah, kemudian bisa di bagian sini full aja ya, kalau enggak kemudian untuk di bagian akhir kurva nomor 2 jangan full ya, seperti ini aja. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Nah, oke, kemudian di bagian sini langsung aja kalian bisa klik di bagian efek ya, kemudian bisa langsung tambahkan aja efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Nah, di bagian sini kalian bisa untuk masuk ke bagian potong, masuk ke bagian sini ya, untuk di bagian awal sini. Tambahkan kunci aja untuk di bagian sini dan di bagian akhir ya. Nah, untuk di bagian tengah tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar berapa ya, sekitar 0,900. Nah, oke, seperti ini ya. Kita bisa masuk ke bagian tengahnya sini. Nah, kemudian bisa klik ke ikon kurva nomor 3, atur kurva full ya. Kemudian bisa klik yang panah ke kanan ikon kurva nomor 2, atur kurva full. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, klik kembali, masuk ke bagian offset. Di bagian sini tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir, ubah menjadi sekitar berapa ya, 3500-an ya. Nah, oke, sekitar 3500-an seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di bagian mirror kalian bisa aktifkan ya seperti ini. Nah, untuk di bagian mirror kalian bisa aktifkan dan offset secara vertikal aktifkan ya, biarkan seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, nah nanti hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah, oke, kira-kira nanti bakalan seperti itu ya. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke bagian yang berikutnya, bit berikutnya sini. Kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian kalian bisa tambahkan lagi untuk foto yang ingin kalian edit ya. Kita masuk ke jarak jeruknya. Nah, untuk di foto pertama ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 07/15 ini ya. Kalian bisa hapus ke kanan menggunakan yang ini. Nah, kemudian bisa pangkas untuk di awal bitnya yang menggunakan yang ini. Nah, seperti ini aja. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke foto awalnya, kalian bisa klik efek, langsung tambahkan aja efek. Nah, tambahkan aja efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik, aktifkan untuk mirrornya. Klik kembali, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang move atau transform. Atau di tengah sudah ada ya, kalian bisa tambahkan aja efek umbang ambingnya ya. Kemudian bisa klik di bagian sini. Nah, untuk di bagian umbang ambing, ubah aja menjadi frekuensinya itu menjadi 3,50 ya, seperti ini. Nah, 3,50. Untuk di bagian magnet itu tambahkan kunci untuk di bagian akhir dulu ya. Nah, untuk di bagian akhir 0 dulu seperti ini. Untuk di bagian awal ubah aja menjadi sekitar 250-an ya. Nah, oke, sekitar 250 seperti ini. Nah, masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ya ke atas. Nah, klik kembali, kemudian bisa gandakan ya, klik ikon tiga di kanan ombang ambing, kemudian bisa gandakan efek.
Nah, masuk ke abang-abing yang bawah, untuk sudutnya ubah aja menjadi 90 ya, seperti ini. Nah, oke, 90 seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian frekuensi ubah aja menjadi 2,50, turunkan. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian magnitude, untuk di bagian tanda awal sini ubah aja menjadi sekitar 150. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek buram gerak ya. Di tengah sudah ada, kami bisa klik untuk buram geraknya. Tambahkan lagi efek di bagian sini, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan aja efek yang namanya paparan atau gamma, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian paparan atau gamma, masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci biarkan 0. Untuk di bagian awal tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar 1,50 ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya. Klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian awal tadi 1,50 ya. Oke, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp, tambahkan aja efek yang namanya lengkungan gelombang ya. Di bagian sini klik aja. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombangnya sini, kami bisa klik untuk di bagian tahap, tambahkan kunci itu di awal sini. Nah, di akhir dulu ya, di bagian sini tuh tambahkan kunci itu di akhir, biarkan 0. Nah, untuk di awal 1,50 ya, ubah aja menjadi 1,50. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik. Klik kembali, masuk ke bagian sudut, ubah aja menjadi 38,0. Nah, oke, 38,0 seperti ini. Nah, untuk di bagian jarak, ubah aja menjadi sekitar 10,2. Oke, kemudian di bagian magnitude tambahkan kunci sudut di bagian awal sini, ubah menjadi 4,5. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0 ya. Nah, untuk di bagian tengahnya kami bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik. Klik kembali, kemudian bisa klik yang ikon tiga di kanan lengkungan ini, kemudian bisa gandakan untuk efeknya. Nah, masuk ke bagian lengkungan yang di bagian bawah, untuk di bagian sudut ubah aja menjadi sekitar 36,5. Untuk di bagian jarak kalian bisa ubah aja menjadi 8,8 ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian magnitude, untuk di bagian tanda awal sini. Nah, ubah aja menjadi sekitar 5,5 ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang efek ya. Di bagian sini tambahkan lagi satu efek. Nah, kita kasih efek berkedip aja ya. Kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian yang opacity atau visibility. Tambahkan aja efek yang namanya berkedip atau blink, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian berkedip ini, untuk di bagian frekuensi fullkan aja menjadi sekitar 16,00 ya. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Ada efek berkedipnya gitu ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian potongan foto yang panjangnya sini. Klik move dan transform, klik yang icon nomor 3, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Nah, masuk ke bagian yang detik 06:25 ya. Ini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa agak zoom aja seperti ini. Nah, oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sebelah sininya, tinggal tambahkan kunci. Untuk di bagian awal tambahkan kunci, kalian bisa kasih zoom aja dikit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya, klik ke ikon kurva, klik ikon ketiga atau kurva setengah naik ya. Sebuah kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, klik ke ikon yang nomor 2, tambahkan kunci untuk di bagian awal sini dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian sininya ubah aja menjadi -10. Nah, -10 ya, maaf. Nah, untuk di bit berikutnya ubah aja menjadi 10. Nah, bit berikutnya ubah aja menjadi -10 lagi. Nah, untuk di bagian akhir biarkan 0 ya. Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Nah, oke, jika sudah selesai seperti ini, kalian bisa klik kembali, langsung aja pangkas-pangkas untuk fotonya sesuai beat musiknya. Nah, oke, jika sudah pangkas-pangkas seperti ini, masuk ke bagian yang foto yang jarak jeruk yang paling awal sini, klik efek, langsung aja kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan aja efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya, aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Dan di bagian sini tambahkan aja efek ombang-ambing, di tengah sudah ada, klik aja untuk ombang-ambingnya. Untuk sudutnya ubah menjadi 90. Oke, 90 ya, seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi ubah aja menjadi di bagian frekuensi kalian bisa tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir dan di bagian tengah ya, kira-kira aja di tengahnya seperti ini. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian tengah, di bagian sini untuk frekuensinya tambahkan ubah aja menjadi 0 ya, maaf. Nah, untuk di frekuensinya ubah menjadi 1,0 aja ya untuk di bagian sini.
Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa yang tambahkan kunci tuh. Nah, seperti ini. Tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir, kemudian di bagian tengah ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian awal ubah aja menjadi sekitar 500-an ya, 530 gitu. Nah, oke, sekitar 530 seperti ini. Nah, untuk di bagian tengah kalian bisa biarkan seperti ini, 0 ya, 0 kan aja ya. Nah, untuk di bagian akhir ubah menjadi 450. Nah, oke, kemudian untuk di bagian tengahnya kalian bisa masuk ke sini ya, kemudian bisa klik ikon kurva. Pilih ikon ketiga ya, atur kurva full ke bagian kiri, klik panah ke kanan, atur kurva nomor 2, atur kurva jangan full ya, seperti ini aja. Oke, kemudian bisa klik kembali, ke efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek beram gerak, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk beram geraknya, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang move atau transform, tambahkan aja efek yang namanya guncang otomatis ya, di bagian sini kalian bisa klik aja atau seperti ini. Nah, untuk di bagian guncang otomatis kalian bisa klik. Nah, di bagian sini untuk di bagian magnet itu tambahkan kunci untuk di bagian awal, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Nah, di bagian sini untuk di bagian awal ya, ubah aja menjadi sekitar berapa ya, 158. Nah, oke, 158 seperti ini. Untuk di bagian yang tengah kalian bisa biarkan. Untuk di bagian akhir ubah aja menjadi sekitar 65 seperti ini. Nah, oke, kemudian untuk di bagian kurva ya, masuk ke kurvanya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva ke bagian kiri full. Nah, klik panah ke kanan, atur kurva nomor 2, atur kurva full ya, seperti ini. Nah, klik kembali, kemudian bisa klik yang di bagian ikon tiga di garis samping guncang otomatis, kalian bisa gandakan. Nah, masuk ke guncang otomatis yang bawah untuk di bagian magnet itu, untuk di bagian tanda awal turunkan aja menjadi 125 ya. Nah, oke, 125 seperti ini. Untuk di bagian tengah biarkan, untuk di bagian akhir ubah menjadi 50 aja. Nah, oke, seperti ini. Kemudian bisa klik yang di bagian sini, masuk ke bagian ikon kurva ya, kurvanya itu sama seperti tadi. Nah, kurva nomor 2 atur kurva full ya. Kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Nah, di bagian sini tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Nah, tambahkan aja efek yang namanya turbulent displace ya, klik pengaturan standar. Nah, kalian bisa klik jam mata dulu untuk di bagian turbulen biar tidak nge-lag. Nah, untuk di bagian parallax ubah aja menjadi 21. Nah, untuk 21 ya, seperti ini. Untuk kemudian untuk di bagian offset ubah menjadi 11. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian kekuatan, tambahkan kunci untuk di bagian awal. Nah, di bagian awal sini ubah menjadi 0,405 ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir ya, tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Nah, masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ya, seperti ini. Maaf ya, di bagian sini tuh jangan kasih kurva dulu. Nah, di bagian tengah kan bisa tambahkan kunci juga ya. Nah, untuk di bagian akhir kalian bisa hilangkan. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, biarkan 405 seperti ini. Nah, untuk di bagian tengah tambahkan kunci, turunkan dulu menjadi 0 ya, biarkan nah seperti ini. Nah, baru ke bagian kurvanya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Klik panah ke kanan, kurva nomor 2, atur kurva full. Nah, seperti ini ya di bagian kekuatan. Nah, untuk di evolution ubah aja menjadi 0,20. Scroll ke bawah untuk di bagian logo, kan bisa pilih yang X ya, kemudian masuk ke skala. Ubah aja menjadi sekitar 3,32. Oke, seperti ini. Scroll ke bawah untuk di bagian yang straight, untuk di bagian yang X ubah aja menjadi 0,10. Nah, untuk di bagian yang Y kalian bisa ubah aja menjadi sekitar fullkan aja menjadi 10.000 ya, 10,00. Nah, masuk ke bagian oktav, turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, kemudian bisa aktif bagian sini sudah ya untuk efeknya itu. Untuk bagian turbulen kalian bisa aktifkan lagi. Nah, oke, nanti bakal seperti ini. Kemudian bisa klik ikon tiga, kemudian bisa klik yang salin efek. Nah, kemudian bisa tempel aja efeknya ini ke potongan foto yang berikutnya ya. Nah, kalian bisa tinggal tempel aja seperti ini. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya seperti ini ya, sampai ke bagian akhir, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto. Di bagian awal sini kalian bisa klik fotonya, kemudian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas. Kalian bisa klik yang balik secara horizontal ya, klik kembali. Nah, kemudian bisa langkain satu foto di bagian sini, kalian bisa di bagian sini ya. Kalian bisa balik secara horizontal lagi ya, biar ada efek mirrornya gitu. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan ya, sebagian sini ya, kemudian bisa klik ikon plus, tambahkan lagi foto baru ya.
Nah, kalian bisa tambahkan aja foto baru yang ingin kalian edit. Nah, di sini untuk fotonya kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 0,9/10. Nah, kemudian kalian bisa pangkas untuk di awal bitnya saja seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian awal ya, bagian sini pergantian foto yang awal sini. Nah, klik efek, kalian bisa salin efek, tinggal tempel efeknya ke bagian sini, ke awal pergantian foto ya, seperti ini. Nah, kalian bisa masuk ke foto yang panjangnya, klik yang di bagian move atau transform, klik yang icon nomor 3, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang detik 08/06, nah seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar zoom aja 1400-an atau berapa gitu ya, terserah kalian. Nah, oke, 1424 ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian sini samakan 1424 ya, pokoknya harus sama. Nah, seperti ini ya, 24. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa kecilkan ya, kecilkan aja seperti ini. Nah, kecilkan sekitar 100 seperti ini ya. Aku di bagian sini masuk ke bagian yang kurva, klik icon ketiga atur kurva ya, setengah naik ya, seperti ini. Semuanya kurvanya tuh seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali langsung aja, maaf ya, di bagian sini langsung aja kalian bisa pangkas untuk fotonya sesuai beat musiknya. Nah, kemudian bisa salin aja efek di bagian sini. Nah, di bagian sini ya, kalian bisa klik yang efeknya salin. Dan tinggal efeknya ke bagian jarak jeruknya di bagian sini ya. Di sini kan pergantian foto ya, kemudian di bagian sini. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir seperti ini. Nah, masuk ke bagian yang awal pergantian foto sini ya. Nah, di sini, kemudian di bagian sini kalian bisa klik fotonya. Klik icon titik 3, kemudian bisa balik secara horizontal, klik kembali. Langkain lagi satu foto di bagian sini, balik secara horizontal lagi. Nah, biar kayak yang awal ya, ada efek mirrornya gitu. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan lagi foto baru ya, foto yang beda gaya gitu. Nah, di sini gue pakai foto mana ya? Nah, oke, di sini gue pakai foto ini aja ya. Kemudian bisa di bagian sini untuk foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 11/04 ini, bisa pangkas ke bagian kanan. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa pangkas untuk fotonya sesuai beat musiknya. Oke, jika sudah seperti ini masuk ke bagian potongan foto yang paling awal sini. Klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Aktifkan untuk minornya, klik kembali, kalian bisa di bagian sini untuk di ubin. Nah, untuk di bagian potong tambahkan kunci untuk di awal, untuk di bagian sini ubah menjadi sekitar 1000 atau 2000 ya. Kalau enggak sekitar 1000-an segini ya, 1600 atau 1700-an. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kemudian bisa masuk ke bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah sini tambahkan kunci, kalian bisa turunkan lagi menjadi sekitar 1000 ya, seperti ini. Nah, untuk zoomnya itu sesuai dengan foto kalian ya. Oke, masuk ke bagian tengahnya sini, klik icon kurva, klik icon ketiga atur kurva full, klik panah ke kanan. Nah, seperti ini ya, klik panah ke kanan atur kurva nomor 2 atur kurva full. Oke, jika sudah seperti maaf ya, untuk di kurvanya itu seperti ini, full ke bawah. Untuk di bagian yang kirinya full ke bagian atas ya, maaf tadi salah. Nah, seperti ini untuk kurvanya. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ombang-ambing, di tengah sudah ada, klik aja. Nah, untuk di bagian ombang-ambing untuk sudutnya, untuk di bagian sini ya, untuk di bagian awal tambahkan kunci. Ubah aja menjadi 90 ya. Oke, seperti ini. Untuk di bagian akhir ya, di bagian akhir tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Oke, 0 seperti ini ya. Kemudian masuk ke bagian yang frekuensi. Nah, di bagian sini untuk frekuensinya ubah aja menjadi 2,60 seperti ini. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian akhir sini. Untuk di bagian akhir turunkan aja menjadi 0, untuk di bagian awal tambahkan kunci. Ubah aja menjadi sekitar berapa ya, 500-an gitu. Nah, oke, sekitar 500 gini ya. Kemudian untuk bagian tengahnya klik icon kurva. Nah, klik icon ketiga atur kurva itu full ke atas ya. Aku nggak bisa klik kembali. Klik efek lagi, kalian bisa tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang move atau transform. Tambahkan aja efek yang namanya ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah, untuk di frekuensinya ubah aja menjadi sekitar 6,80 ya. Nah, oke, 6,80 berapa gitu ya, 6,86 aja seperti ini. Nah, masuk ke bagian sudut 1, di bagian sini tambahkan kunci di bagian awal, ubah menjadi min 17. Nah, oke, min 17 ya, seperti ini.
Nah, masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Nah, untuk di bagian yang sudut 2 kami bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian yang awal tambahkan kunci, maaf ya, ditambahkan kunci di awal sini. Ubah aja menjadi 17,0. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi 0. Nah, kemudian bisa masuk ke tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik. Klik kembali. Untuk di bagian sudut 2 tambahkan kurva juga ya, atur kurva nomor 3, atur kurva setengah naik. Nah, oke, kemudian kita bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini kami bisa tambahkan aja efek di bagian buram gerak ya, di bagian tengah ini sini sudah ada. Nah, biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan aja efek namanya paparan atau gamma, kami bisa klik pengaturan standar. Nah, di bagian sini tambahkan kunci aja untuk di bagian akhir 0, untuk di bagian awal tambahkan kunci. Nah, ubah aja menjadi sekitar 1,0 ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik. Kemudian kita bisa klik kembali, kemudian kita bisa di bagian sini kami bisa klik untuk efeknya, kemudian kita bisa klik ikon tiga, salin efek. Dan tempel aja efeknya ini ke semua potongan ya di bagian sini. Nah, kami bisa tinggal tempel-tempel aja kok, mudah seperti ini. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian detik sini. Tambahkan lagi foto baru. Nah, di bagian sini fotonya gue pakai yang ini aja. Nah, untuk di foto ini kami bisa panjangkan sampai ke detik yang 12:28, pangkas ke kanan menggunakan yang ini. Nah, langsung aja kami bisa pangkas untuk fotonya seperti ini. Nah, kemudian kami bisa tinggal tempel aja efek di bagian yang seperti tadi ya. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini kami bisa tinggal tempel efek yang kita salin tadi. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya yang kita salin tadi sampai ke bagian potongan foto yang sini, nah nanti hasilnya bakalan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto, masuk ke detik sini ya, kami bisa klik ikon plus, tambahkan lagi untuk foto yang foto baru ya. Nah, di foto terakhir ini kami bisa panjangkan sampai ke bagian yang akhir ya. Nah, di bagian 12:22 ini, 14:22. Nah, oke, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali, kemudian bisa untuk di fotonya ini ya. Nah, kami bisa pangkas untuk di awal bitnya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang di awal ya, yang ada lengkungan gelombangnya. Nah, foto awal kami bisa cari. Nah, di bagian sini ya, kami bisa klik fotonya, klik efek, kami bisa klik ikon titik 3, kemudian kami bisa salin efek. Nah, kemudian kami bisa tinggal tempel aja efeknya ke bagian potongan foto yang di bagian sini. Nah, tinggal tempel. Nah, oke, kemudian kami bisa masuk ke bagian yang detik berikutnya sini ya, untuk di bagian foto panjangnya. Klik yang di bagian move atau transform, klik yang ikon nomor 3, tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang detik berapa ya? 14:02. Nah, di bagian kirinya ini ya, di bagian sini tambahkan kunci. Nah, kami bisa kecilkan aja menjadi sekitar 500-an gitu. Nah, ke 551 seperti ini ya. Kemudian bisa masuk ke bagian sini. Nah, kemudian bisa tambahkan kunci, ubah aja menjadi di bagian sini ya, 14:09 ini. Nah, tambahkan kunci, kalian bisa zoom lagi seperti ini, dikit aja sekitar 800-an. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 600-an ya. Kecilkan lagi. Nah, oke, 660 aja seperti ini. Masuk bagian tengahnya, kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva naik setengah ya, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa maaf ya, untuk kurvanya itu nomor 2 ya. Kurvanya 2 seperti ini, nomor 2 full ya. Maaf tadi itu salah, kurvanya nomor 2 full seperti ini. Nah, semua kurvanya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini bisa klik kembali, klik icon yang nomor 2, tambahkan kunci untuk di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, di bagian sini tambahkan kunci aja, di bagian sini ubah menjadi -10. Nah, ubah aja di bagian sini ubah menjadi -10 ya, di bit berikutnya. Ubah menjadi 10. Nah, untuk di bagian sini ubah menjadi -10 lagi. Nah, untuk di bagian akhir biar kanal ya, masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Oke, jika sudah seperti ini nih, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang di bagian klik kembali. Langsung aja kalian bisa klik efek, maaf ya, di bagian sini langsung aja potong untuk fotonya seperti ini. Potong-potong aja dulu. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang di bagian sininya, kemudian kalian bisa klik efek, langsung tambahkan aja efek. Nah, di bagian sini masuk ke tambahkan aja efek ubin ya, di bagian tengah sini sudah ada. Kalian bisa klik untuk ubinnya seperti ini. Nah, untuk di bagian ubin untuk mirror dan offset secara vertikal kalian bisa aktifkan ya seperti ini.
Nah untuk di bagian offset kalian bisa jangan aktifkan ya, seperti ini aja. Nah untuk di bagian potong kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian ubah jam jadi sekitar 0, berapa ya, 975 aja seperti ini. 70 aja ya, kalau enggak seperti ini aja. Nah oke, jika sudah seperti ini nih kami bisa klik kembali, kami bisa klik yang efek ya, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini tambahkan aja efek ombang ambingnya, di bagian tengah sudah ada, kami bisa klik untuk ombang ambingnya. Nah untuk di bagian ombang ambing untuk sudutnya ubah aja menjadi 90,0. Kemudian untuk di bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 1,0 seperti ini. Nah masuk ke bagian magneto, tambahkan kunci untuk di akhir sini 0. Nah untuk di bagian awal tambahkan kunci ubah jam menjadi sekitar 260. Oke 260 ya, masuk begitu tekannya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga atur kurva setengah naik. Kemudian bisa klik kembali, klik efek, langsung tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini tambahkan aja efek yang namanya itu pemindahan acak ya, di bagian move atau transform. Nah tambahkan aja efek yang pemindahan acak ya, atau random displacement, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian pemindahan acak ini, untuk di bagian magneto tambahkan kunci di bagian akhir sini 0. Nah untuk di bagian awal sini tambahkan kunci ubah jam menjadi 30 ya, seperti ini. Nah 30 aja. Nah masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga atur kurva setengah naik. Klik kembali, kami bisa masuk ke bagian yang C, tambahkan kunci di bagian awal ya, di bagian akhir dulu. Nah di bagian akhir sini ubah jam menjadi 0, untuk di bagian awal tambahkan kunci ubah menjadi 0,30 juga. Oke seperti ini, masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga atau kurva setengah naik. Nah klik kembali, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik efek, kemudian bisa klik ikon tiga di kiri bawah, kemudian bisa salin aja efeknya. Maaf, di bagian sini tambahkan lagi efek ya, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Nah tambahkan aja efek yang namanya paparan atau gamma ya, maaf tadi kelupaan. Nah di bagian sini tambahkan aja efek paparan gamanya, masuk ke bagian akhir tambahkan kunci 0. Nah untuk di bagian awal tambahkan kunci ubah jam menjadi 1,0 ya, seperti ini. Nah masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga atur kurva setengah naik. Klik kembali, kemudian bisa klik kembali untuk di bagian efek, masuk ke bagian yang tekan aja untuk di bagian paparannya, geser ke bagian atas pemindahan acak. Klik ikon tiga salin efek dan tempel saja efeknya ini sampai ke potongan terakhir ya, di bagian sini. Nah oke, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah oke, di bagian sini jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya, di bagian sini itu sudah selesai ya, kalian bisa langsung ekspor aja, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih yang ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.